Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas teknik tingkat 3 BSP. Di sini kita dari kelompok 6 dengan anggota Salika Agustina dan Winda Wimartia. Pertama-tama yaitu ada latar belakang. Blank-on merupakan salah satu distro Linux yang berisikan perangkat lunak atau software yang dapat digunakan untuk keperluan desktop, laptop, dan workstation. Dengan dipadukan oleh berbagai pernak-pernik khas Indonesia, distro ini sangat cocok digunakan untuk pengguna komputer di Indonesia. Blank-on Linux dikembangkan oleh Yayasan Penggerak Linux Indonesia atau biasa disingkat dengan YPLI bersama tim pengembang Blank-on. Pengembangan Blank-on dilakukan secara terbuka dan gotong royong sehingga siapa saja bisa turut berkontribusi untuk mengembangkan Blank-on agar menjadi lebih baik. Blank-on Linux juga bisa didapatkan oleh siapa saja tanpa perlu membayar untuk mengunduhnya. Bahkan, Anda bisa mendistribusikannya dan membagi-baginya secara bebas tanpa batas kepada siapa saja. Selanjutnya yaitu sejarah Blank-on. Blank-on Linux pertama kali dikembangkan oleh YPLI pada tahun 2004 dengan nama kode Biang Lala. Pada saat itu, Blank-on merupakan turunan dari distro Fedora Core 3. Namun, rilis Blank-on pada saat itu berakhir sampai versi 1.1 dan akhirnya mati suri. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 2007, pengembangan Blank-on Linux mulai dibangkitkan kembali oleh YPLI. Blank-on Linux yang sebelumnya diturunkan dari Fedora Core kini diganti menjadi Ubuntu. Blank-on Linux direncanakan akan rilis sesuai dengan siklus rilis Ubuntu, yaitu setiap 6 bulan sekali atau 2 kali setahun. Setiap rilis, Blank-on Linux akan diberi tema dan ciri khas yang berbeda sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Akhirnya, pada tahun 2007, Blank-on Linux versi 2.0 dirilis dengan nama kode Konde. Versi ini diturunkan dari Ubuntu versi 7.10. Kemudian, pada pertengahan tahun 2008, Blank-on versi 3.0 dirilis dengan nama kode Lontara. Versi yang berbasis Ubuntu 8.04 LTS ini menggunakan tema khas Sulawesi Selatan. Terlihat dari penggunaan karya seni kapal pinisi pada gambar latar belakangnya. Anda juga dapat menulis aksara Lontara yang merupakan aksara khas suku Bugis. Pada bulan November 2008, Blank-on Linux 4.0 dirilis dengan nama kode Maulegi. Ciri khas yang digunakan pada versi ini adalah Aceh dengan warna dominan hijau. Pada rilis berikutnya, 5.0 menggunakan nama Nanggar dengan khas Batak. Pada rilis inilah logo Blank-on diganti sehingga menjadi lebih modern. Rilis terakhir pada saat buku ini ditulis yaitu Blank-on Linux 6.0 dengan nama kode Ombilin. Versi ini tidak murni berbasis Ubuntu 10.04 dan mulai rilis ini Blank-on tidak lagi mengikuti budaya mutlak Ubuntu, sehingga sudah banyak program yang diambil dari pembuatnya langsung. Sejak versi 6.0 ini, siklus rilis dilonggarkan menjadi setahun sekali. Berikutnya itu ada aplikasi bawaan Blank-on. Yang pertama itu ada multimedia dengan aplikasi VLC dan Audacious. Yang kedua itu graphics. Aplikasinya itu ada GIMD dan Inkscape. Yang ketiga itu internet dengan aplikasi Firefox, Thunderbird, dan Transmission. Yang keempat itu edukasi dengan aplikasi Gcompris dan resep masakan. Selanjutnya ada proses instalasi Blank-on. Yang pertama-tama itu kita pilih bahasa informasi, kemudian pasang Blank-on pengguna, lalu pilih lokasi, pilih hard disk, pilih skema partisi, lalu ke informasi pengguna, ringkasan pemasangan, proses instalasi berjalan, kemudian proses instalasi selesai dan dimuat ulang. Berikutnya pro kontra dari Blank-on. Yang pertama itu kita ke pro-nya dulu. Kenapa memilih Blank-on? Yang pertama-tama, Blank-on itu asli Indonesia. Blank-on dibuat oleh orang Indonesia yang sudah pasti sangat mengerti kebutuhan masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, Blank-on itu gratis. Blank-on bisa kita dapatkan gunakan modifikasi sebarkan ulang secara gratis. Lalu berikutnya, Blank-on itu aman dan nyaman. Dengan menggunakan Blank-on, kita tidak perlu pusing terserang virus komputer. Lalu yang terakhir, dukungan komunitas yang besar. Ada masalah saat menggunakan Blank-on? Tenang aja, Blank-on punya komunitas yang tersebar di media sosial.
Nah, untuk kontranya, kenapa tidak memilih blank on? Main page tidak berfungsi. Setiap aplikasi di lingkungan Unix dan juga Linux biasanya memiliki manual page atau bisa diibaratkan help di Windows. Sayangnya, ketika membuka terminal dan mengetikkan main bash, malah tidak bisa mengeluarkan informasi apapun. Yang kedua itu manokwari tidak bisa dikustomisasi. Secara default, start menu berada di pojok kiri atas. Bagi orang yang sudah terbiasa dengan sistem operasi Windows, tentu sangat aneh karena harus menyesuaikan. Berita buruknya lagi, pengguna tidak diberikan kesempatan untuk melakukan kustomisasi terhadap tampilan panel. Berikutnya tidak cocok untuk gamers, masih kurang support untuk beberapa pembuat permainan atau games. Lalu yang terakhir itu aplikasi yang dipilih. Beberapa aplikasi yang dapat berjalan di Windows hanya sebagian saja dapat berjalan pada blank on Linux. Selanjutnya ada masalah dan penyelesaian. Yang pertama, terdapat masalah pada komputer gampang diutak-atik seseorang. Untuk penyelesaiannya, bisa dengan mengaktifkan fitur kunci layar dengan memilih menu sistem lalu kunci layar. Kemudian, monitor komputer akan langsung dalam keadaan blank. Jika ingin mengaktifkan desktop, geser mouse atau tekan seberang tombol di keyboard, lalu masukkan sandi Anda kembali. Jika bukan pemilik komputer tersebut, bisa meninggalkan pesan kepada si pemilik komputer dengan mengklik tombol tinggalkan pesan dan ketik pesan yang hendak Anda sampaikan. Yang kedua, terdapat masalah pada partisi Windows kadang tidak dapat dibaca. Penyelesaiannya, hal yang harus dilakukan ialah menjalankan program CHKDISK pada Windows untuk memeriksa yang bermasalah tadi. Hal ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan program-program third party di Windows, semisal WishDisk Cleaner. Program ini bertujuan untuk membersihkan partisi tersebut dari sampah-sampah dan juga untuk melakukan defragment pada partisi tersebut. Yang pertama, ubah /dev/sda1 dengan partisi Windows yang ingin diperbaiki. Untuk melihat semua partisi hard disk, Anda bisa ketik perintah seperti berikut. Jika tidak terdapat sistem operasi Microsoft Windows, bisa menginstal paket NTFS Prox. Setelah paket ini terinstall, bisa menjalankan utility bernama NTFS-SHIC. Untuk menjalankan utility ini, klik perintah seperti berikut. Lalu yang ketiga, terdapat masalah pada hard disk karena hard disk terasa sangat lambat. Penyelesaiannya berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, buka berkas /etc/fstab melalui terminal dengan perintah seperti berikut. Lalu yang kedua, di dalam berkas tersebut terdapat daftar partisi hard disk yang diikat atau dimount ke dalam sistem. Lalu carilah baris partisi dengan mount point / seperti berikut. Yang ketiga, ganti teks real time yang dicetak tebal di atas dengan no time atau tanpa tanda petik untuk mempercepat kecepatan akses hard disk. Yang terakhir, simpan berkas tersebut dan restart komputer Anda untuk merasakan perubahannya. Selanjutnya, terdapat masalah aplikasi yang hang dengan mematikan paksa aplikasi yang hang. Penyelesaiannya dapat menggunakan Xkill. Xkill itu merupakan sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakhiri sebuah proses ataupun sebuah aplikasi secara paksa. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat memilih program yang hang dan mengakhiri secara paksa. Program ini dapat dijalankan melalui menu, yaitu dengan jalankan aplikasi yang dapat diaktifkan dan dengan cara menekan tombol kombinasi Alt plus F2 pada desktop. Pada jendela, jalankan aplikasi, ketik perintah Xkill dan akhiri dengan menekan Enter atau mengklik icon jalankan yang terdapat di sebelah kanan bawah jendela. Jalankan aplikasi. Kemudian, sekarang kursor yang Anda miliki akan berubah menjadi sebuah lambang seperti lambang bajak laut. Dengan menggunakan aplikasi bajak laut tersebut, kliklah pada aplikasi yang hendak dihentikan secara paksa.
maka secara otomatis proses tersebut akan dihentikan secara paksa oleh sistem. Selanjutnya terdapat masalah splash screen dari openoffice.org. Penyelesaiannya, cara untuk menghilangkan splash screen tersebut, setiap aplikasi tersebut dibuka adalah dengan membuka file konfigurasi dari openoffice.org itu sendiri. Karena di dalam file konfigurasi tersebut terdapat pengaturan sistem kerja dari OpenOffice untuk membuka file ini. Pertama yang dilakukan ialah membuka terminal, lalu ketikkan perintah ini. Pertama yang dilakukan ialah membuka terminal, lalu ketikkan perintah seperti berikut. Lalu setelah file tersebut terbuka di dalam aplikasi Gedit, carilah bacaan logo sama dengan 1. Biasanya terdapat pada baris ketiga. Bila sudah ditemukan, gantilah angka 1 yang terdapat di depan tanda sama dengan tersebut dengan angka 0. Bila yang dilakukan sudah benar, coba sekarang buka aplikasi OpenOffice. Splash screen pun tidak akan tampil lagi. Bila ingin mengembalikan ke keadaan sebelumnya, tinggal membuka lagi file tersebut dan ubah angkanya lagi menjadi 1. Selanjutnya terdapat masalah pada kecepatan Firefox karena kecepatannya kurang bagus. Dapat diselesaikan dengan yang pertama adalah membuka peramban Firefox. Kemudian pada address barnya ketikkanlah perintah alamat about config. Kemudian pada text yang baru tuliskanlah perintah berikut: network.dns.disable.IPv6. Kalau sudah, sekarang tinggal diklik aja 2 kali untuk mengaktifkan perintah tersebut. Kemudian restart perambannya, dan kalau semua berjalan lancar, maka peramban Anda akan berjalan dengan kecepatan yang tentunya lebih cepat dari biasanya. Selanjutnya terdapat masalah pada touch to click touchpad mati. Penyelesaiannya, saya sudah coba install paket TweetTool, tapi masih belum berhasil nemu bagian konfigurasinya. Ini salah satu masalah paling menyebalkan yang belum ketemu solusinya sampai sekarang. Solusi sementara saya memakai mouse aja. Selanjutnya terdapat masalah Wi-Fi tidak bisa connect. Penyelesaiannya, penyebab dari masalah ini ada di fitur keamanan paket Network Manager yang digunakan. Fitur baru ini adalah pembaruan fitur privasi dari MAC address randomization, sehingga menyebabkan adaptor Wi-Fi tidak dapat bekerja dengan baik. Adapter Wi-Fi yang saya gunakan adalah USB TP-Link TL-WN82N. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Pertama-tama siapkan terminal, lalu ketik sudo nano/etc/networkmanager/networkmanager.conf. Pada akhir baris tambahkan baris berikut: wifi.scan/ren/mac/address sama dengan 0. Lalu save and restart network managernya dengan perintah sudo system-tctl restart network manager. Lalu silakan reconnect ke hotspot Wi-Fi dari panel Wi-Fi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.